Pahami ciri-ciri perbandingan senilai variabel yang lain. Tentunya dengan metode yang berbeda ya. Kalau kemarin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat agar kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, hari ini kita masih pada bab garis dan sudut ya. Untuk pokok bahasanya adalah sebagai berikut. Sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Masih dengan saya, Joko Murianto. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, next. Oke, untuk hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Yang pertama adalah sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Sudut-sudut sehadap besarnya adalah sama. Sekarang kamu perhatikan gambar berikut ya. Garis A sejajar dengan B dipotong oleh garis C di titik P dan Q. Kamu lihat ya garis C nya seperti apa anak-anak. Nah, garis C ini disebut sebagai garis potong atau garis transversal ya. Titik potongnya apa anak-anak tadi? Yaitu P dan titik potong Q. Nah, untuk titik potong P ada 4 wilayah sudut ya. Yang pertama P1, kemudian yang kedua P2, yang ketiga adalah P3, yang keempat adalah P4. Kemudian untuk titik V juga ada 4 wilayah. Yang pertama adalah Q5, kemudian Q6, kemudian Q7 dan Q8. Nah, untuk contohnya kamu perhatikan baik-baik ya. Ini maksudnya contoh untuk sudut-sudut yang sehadap itu seperti apa. Oke. Yang pertama adalah sudut P1 dengan Q5. Dimanakah letak P1, sudut P1 dan sudut Q5? Cek. Nah, ini di label merah itu adalah sudut P1. Dia sehadap dengan Q5. Nah, jadi Q5 dan P1 itu sehadap. Kamu lihat sudut yang diberi warna merah. Itu bentuk sudut sehadap. Nah, selanjutnya sudut P1 itu sama dengan P5. Sekarang untuk contoh yang kedua diperhatikan ya, yaitu sudut P2 dengan Q8. Di mana letaknya? Cek. Nah, ini sudut P2, kemudian sudut Q8 yang warnanya oranye ya. Nah, berarti sudut P2 itu sama dengan sudut Q8. Kemudian contoh yang ketiga adalah sudut P3 dengan sudut Q7. Dimanakah letaknya sudut P3 dan Q7? Kamu lihat ya. Nah, yang berwarna hijau ini adalah sudut P3, sedangkan sudut Q7 nya juga berwarna hijau. Itu menunjukkan saling sehadap. Maka sudut P3 itu sama dengan sudut Q7. Selanjutnya untuk contoh berikutnya yaitu sudut P4 dengan sudut Q6 itu juga sehadap. Cek ya pada gambar. Nah, wilayah sudut P4 itu yang berwarna biru. Kemudian yang Q6 itu juga yang berwarna biru ya. Jadi sudut P4 dengan Q6 itu sehadap. Maka sudut P4 itu besarnya sama dengan sudut Q6. Jadi yang perlu diingat bahwa sudut-sudut sehadap itu besarnya
sama. Paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya pada hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu yang kedua mengenai sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Sudut-sudut dalam berseberangan besarnya adalah sama. Selanjutnya perhatikan gambar. Ada garis A sejajar dengan garis B dipotong oleh garis C ya anak-anak. Nah, garis C ini dinamakan garis transversal. Sementara titik potongnya ada dua, yaitu titik P, kemudian yang kedua adalah titik Q. Pada titik P ada 4 wilayah sudut, yaitu P1, P2, P3, P4. Demikian juga pada titik potong Q juga ada 4 wilayah sudut, yaitu apa anak-anak? Q5, Q6, Q6, Q7, Q8. Oke. Nah, sekarang untuk contoh sudut-sudut dalam seberangan itu mana aja, kamu perhatikan contohnya dengan baik ya. Mulai dari sudut P2 dengan sudut Q6. Pada gambar letaknya di mana ya, kamu lihat ya, yang ditandai warna hijau yaitu P2, kemudian dalam berseberangan dengan Q6. Warna hijau atau biru itu anak-anak ya, pokoknya letaknya P2 dan Q6 pada gambar adalah yang ditandai itu, sehingga sudut P2 sama dengan sudut Q6. Kemudian contoh yang kedua adalah P3 dengan Q5. Kita cek gambarnya ya. Nah, itu adalah sudut Q5. Dia dalam berseberangan dengan P3, atau P3 itu dalam berseberangan dengan Q5. Maka sudut P3 itu sama dengan sudut Q5. Mudah bukan anak-anak? Oke. Masih di hubungan sudut-sudut pada dua garis yang dipotong oleh sebuah garis. Garis tersebut dinamakan garis transversal. Untuk yang ketiga adalah sudut-sudut luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Untuk sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama ya. Ingat, sudut-sudut luar berseberangan besarnya adalah sama. Perhatikan gambarnya dengan baik ya anak-anak. Ada garis A ya, kemudian dipotong oleh sejajar garis B, kemudian dipotong oleh garis C. Kamu lihat garis C yang memotongnya, dan berpotongan di dua titik. Yang pertama adalah titik P, kemudian yang kedua adalah titik Q. Nah, garis yang memotong ini dinamakan garis transversal. Untuk titik potong P memiliki 4 wilayah, P1, kemudian P2, kemudian P3, yang berikutnya adalah P4. Demikian juga pada titik Q juga memiliki 4 wilayah, Q5, Q6, Q7,
dan Q8. Sekarang masuk ke contohnya ya. Contoh dari sudut-sudut luar berseberangan, kamu perhatikan dengan baik ya. Untuk contoh pertama adalah P1 dengan sudut Q7. Kita cek ya, P1 berwarna merah, Q7 nya juga berwarna merah. Itu adalah gambar dari dua sudut luar berseberangan, yaitu P1 dan Q7. Maka kedua sudut tersebut adalah sama, yaitu sudut P1 sama dengan sudut Q7. Kemudian contoh berikutnya yaitu sudut P4 dan Q8. Kita cek letaknya di mana. Ya, itu adalah sudut P4. Nah, itu adalah Q8. Gambarnya sudah jelas ya, sudut dalam berseberangan untuk P4 dan Q8. Maka sudut P4 itu sama dengan sudut Q8. Oke, silahkan diperhatikan gambarnya dengan baik ya anak-anak. Warna itu menunjukkan kesamaan wilayah dari sudut-sudut luar berseberangan. Oke, selanjutnya hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis atau garis transversal berikutnya adalah yang keempat, yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Jumlah besar sudut pasangan sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Ya, jadi sudut-sudut dalam sepihak itu besarnya bukan sama loh ya, tetapi kalau di kedua sudut tersebut dijumlah adalah 180 derajat. Selanjutnya perhatikan gambar ya. Masih sama dengan yang tadi, garis A ya, garis A itu sejajar dengan garis B ya, dipotong oleh garis C. Saya ulangi lagi, garis A sejajar garis B dipotong oleh garis C. Di berapa titik anak-anak? Ya, di 2 titik ya, yaitu titik P dan kemudian yang kedua di titik Q. Titik P memiliki 4 wilayah, yaitu P1, P2, saya ulangi, P2, P3, dan P4. Kemudian untuk wilayah sudut Q yaitu Q5, Q6, Q7, Q8. Oke, selanjutnya contohnya ya, sudut-sudut dalam sepihak itu seperti apa? Kamu perhatikan contohnya. Di sini contohnya saya ambil P2 dengan Q5. Dimana letaknya P2 ya, itu adalah sudut P2, kemudian itu adalah sudut Q5. Maksudnya sepihak itu seperti pada gambar itu ya, letaknya dan warna sudutnya berbeda karena memang tidak sama ya, sehingga sudut P2 ditambah sudut Q5 itu sama dengan besarnya 180 derajat. Oke, sekarang saya ambilkan contoh berikutnya, yaitu sudut P3 dengan sudut Q6. Kamu lihat letaknya ya, itu adalah sudut P3, kemudian itu adalah sudut Q6. Kamu perhatikan letak-letak sudutnya, itu sudut P3 dan Q6 itu dinamakan dalam sepihak. Maka sudut P3 ditambah sudut Q6 itu besarnya 180 derajat. Oke anak-anak, sudah jelas? Selanjutnya, oke, masih pada hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sekarang untuk yang kelima adalah sudut-sudut luar sepihak. Sudut-sudut luar sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di luar garis sejajar
dan sepihak terhadap garis potong. Jumlah besar sudut pasangan sudut luar sepihak adalah 180. Ini pasangan ya. Jadi kalau keduanya digabung itu membentuk 180 derajat. Perhatikan gambar. Oke. Nah, garis A ya dan garis B itu dinamakan saling sejajar, dipotong oleh garis C atau yang disebut sebagai garis apa anak-anak? Ya, garis transversal. Berpotongan di dua titik, yaitu titik P ya dan juga pada titik V. Pada titik P terdapat 4 wilayah, yaitu P1, P2, P3, P4. Itu adalah wilayah sudut P. Kemudian pada sudut Q juga ada 4. Yang pertama Q5, kemudian Q6, Q7, dan Q8. Itulah 4 wilayah pada sudut Q. Nah, sekarang yang mana toh sudut-sudut luar sepihak? Memperhatikan contohnya ya anak-anak. Yang pertama, saya ambilkan contoh sudut P1 dengan sudut Q8. Gambarnya yang mana? Cek. Nah, itu adalah sudut P1. Kemudian itu adalah sudut Q8. Ini adalah wilayah sudut luar sepihak. Itu bentuknya seperti itu ya. Maka sudut P1 ditambah sudut Q8 itu besarnya adalah 180 derajat. Saya ulangi, sudut P1 ditambah sudut Q8 sama dengan 180 derajat. Sekarang contoh yang kedua, sudut P4 dengan sudut Q7. Kamu lihat ya wilayahnya di mana? Ya, itu adalah wilayah Q7. Kemudian ini adalah wilayah sudut wilayah sudut P4. Kamu perhatikan ya, itu adalah contoh-contoh sudut luar sepihak, yaitu P4 dan Q7. Maka sudut P4 ditambah sudut Q7 besarnya adalah 180 derajat. Sampai di sini mudah kan anak-anak? Oke. Selanjutnya kita masuk LKPD ya anak-anak. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan dengan baik ya. Untuk yang pertama, perhatikan gambar. Nah, gambarnya seperti itu. Di sini diketahui bahwa garis K sejajar garis L dipotong oleh garis M di titik A dan B. Garis M disebut garis potong atau garis transversal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan yang pertama yang A, semua sudut-sudut yang saling sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, kemudian yang C adalah sudut luar berseberangan, kemudian yang D sudut-sudut dalam sepihak, kemudian yang E adalah sudut luar sepihak. Selanjutnya untuk yang nomor 2, perhatikan gambar ya. Nah, gambarnya seperti itu. Diketahui bahwa garis M dan M itu saling sejajar. Saya ulangi, garis M sejajar garis N dipotong oleh garis P di titik D dan E. Garis P disebut garis potong atau garis transversal. Oke, pertanyaannya disimak dengan baik ya. Diketahui bahwa sudut D1 sama dengan 120 derajat. Ingat di sini ditambahkan bahwa sudut D1 adalah 120 derajat. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan besar sudut. Yang pertama adalah sudut D2, yang B sudut D8, yang C sudut D4, yang E sudut E6, yang D sudut E6, yang E sudut E5, yang D kok kembali D ya, ini harusnya F ya, yang F adalah sudut E7, yang G adalah sudut E3. Itu maksudnya seperti itu ya. Saya ulangi untuk pertanyaannya, yang benar adalah yang A sudut besarnya sudut D2, yang B sudut D8, yang C sudut D4, yang D sudut E6, yang E sudut E5, yang F sudut E4, yang G sudut E3. Oke, jelas ya anak-anak.
Next, selanjutnya. Oke anak-anak, kita sudah sampai di ujung pembelajaran hari ini ya. Nah, ingat, sebagai pelajar Pancasila, kalian harus mengutamakan belajar untuk berprestasi. Kemudian, ya, jangan lupa kamu like, komen, share, and subscribe ya, biar Pak Joko selalu bersemangat dalam membuat video-video baru ya. Oke, sekarang sekian dan sampai jumpa kapan-kapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.